itu salah ngajak kawan, ngajak Golkar menjadi bagian dari koalisi ini. Itu artinya apa? Kalau Golkar masuk dalam koalisi PKB dan Gerindra, itu artinya membuat posisi PKB tidak terlampau diuntungkan dalam konteks ini. Lalu pertanyaannya adalah, Golkar mau dijadikan apa masuk dalam koalisi ini? Kan nggak mungkin ditawari hanya sebatas ketua tim ses pemenangan. Maka Mas Adi, PKB sudah sepakat mendukung Prabowo, meyakinkan mendukung Prabowo walaupun mereka sudah berkoalisi bersama. Tapi kayaknya juga Golkar nih sedang dirayu-rayu juga untuk masuk ke dalam sana. Pertanyaannya, akan seperti apa nanti cawapresnya? Apakah dari PKB, Caimin, atau mungkin Airlangga harus maju? Karena dua-duanya punya posisi tawar. PKB duluan nih setia bersama Prabowo. Tapi di sisi lain Golkar juga kursinya lebih besar. Modalnya juga mungkin merasa punya mesin politik yang lebih kuat. saya ingin komentar dua hal. Pertama, baru kali ini PKB menyatakan dukungan politiknya kepada Prabowo. Baru hari ini PKB menyatakan bahwa capres yang mereka usung adalah Prabowo Subianto. Sebelumnya nggak begitu. Karena ketika misalnya Prabowo dikaitkan dengan nama cawapres lain, PKB mengatakan kita tidak pernah menyatakan Prabowo sebagai kandidat capres kami. Baru hari ini itu dikatakan, itu artinya PKB ingin mengunci ketika memberikan dukungan kepada Prabowo sebagai capres, itu artinya proposal yang ditawarkan oleh PKB ke Prabowo adalah proposal cawapres. Jadi ingin digembok. Cuman problemnya PKB pada saat yang bersamaan, ini yang kedua, itu salah ngajak kawan, ngajak Golkar menjadi bagian dari koalisi ini. Itu artinya apa? Kalau Golkar masuk dalam koalisi PKB dan Gerindra, itu artinya membuat posisi PKB tidak terlampau diuntungkan dalam konteks ini. Lalu pertanyaannya adalah, Golkar mau dijadikan apa masuk dalam koalisi ini? Kan nggak mungkin ditawari hanya sebatas ketua tim ses pemenangan. Makanya tidak mengherankan kalau kemudian Golkar menyorongkan proposal bersedia menjadi calon pendampingnya Prabowo Subianto. Itu yang saya sebut, ini ngajak orang kaya, kursinya jauh lebih banyak ketimbang PKB. Makanya PKB ini agak uring-uringan juga ini kalau proposal yang ditawarkan oleh Golkar itu adalah posisi cawapres yang diincar oleh Golkar untuk Pak Erlangga Hartarto. Tapi kan di end of the day-nya kita tahu ini adalah partai politik pendukung Jokowi, punya kesamaan isu, punya common platform, punya iman politik yang sama. Persoalan siapa yang menjadi cawapres, tentu ini akan menjadi ranah ketiga partai ini untuk dibincangkan ke depannya ya. Tapi yang jelas ketika Golkar bergabung menyorongkan Pak Erlangga sebagai cawapres Prabowo, ini tentu menjadi ngeri-ngeri juga bagi PKB karena privilege bagi PKB untuk mendapatkan posisi sebagai pendamping Prabowo tidak lagi sepenuhnya utuh karena harus berbagi dengan Golkar. Tapi yang paling dulu Mas, yang erat kan sama kiri ya Gerindra sama PKB. Golkar belakangan meskipun mesin politiknya lebih kuat secara hitung-hitungan daripada PKB. Kalau dalam politik kita soal kawan lama dan kawan baru itu perkara biasa Mas. Banyak yang sudah kawan lama tapi ditinggal. Banyak kawan baru yang justru menjadi menu pilihan politik di akhir. Kiai Ma'ruf Amin, siapa yang bisa sangka kemudian bisa dia berdampingan dengan Pak Jokowi misalnya. Sekalipun PKB lebih awal dengan Gerindra, tapi bagi Prabowo Subianto misalnya, bahwa pasangan dengan Erlangga Hartarto itu jauh lebih rasional, bukan tidak mungkin. Yang dipilih adalah Erlangga Hartarto. Tapi yang paling penting kalau kita melihat klausul antara Gerindra dan PKB, yaitu siapapun nanti yang menjadi pendamping Prabowo harus sesuai dengan pembicaraan PKB. Itu artinya kalau pontoh PKB melunak pada persoalan cawapres, minimal PKB, Gus Imin ini diselesaikan dulu oleh kawan-kawan Golkar. Entah apapun itu yang selesai, kopi-kopi bareng, soal sharing kekuasaan, soal platform dan semacamnya. Tapi yang jelas kalau PKB serius mengajak Golkar masuk di dalamnya, ini salah ngajak orang ke dalam, Pak. Oke, baik. Sekarang kita ingin ke PKB, sudah bergabung bersama kami Bang Zazilul. Bang Zazilul, sebenarnya hari ini ataupun terakhir kita mendengar menyatakan mendukung Prabowo untuk menjadi calon presiden, begitu. Apakah satu, memang ingin mengunci Prabowo supaya menjadikan Caimin ini sebagai calon wakil presiden ya? Atau ini juga bentuk untuk memberikan katakanlah stimulus kepada Golkar tadi supaya mau juga bergabung. Tapi kalau dibilang mengajak Golkar bersama-sama ini agak sulit karena Golkar kursinya lebih besar. Mungkin juga secara hitung-hitungan powernya juga lebih banyak untuk mesin politiknya. Silakan Bang Zazilul. Ya, dari awal PKB sudah mengkalkulasi semuanya. Ketika PKB melakukan kerjasama politik
menandatangani piagam deklarasi pada bulan Agustus 2022, itu semua sudah dihitung dan dikalkulasi, dan itu basisnya adalah mutual simbiosis, saling memberikan manfaat. Terus terang, PKB dengan Gerindra sebelum-sebelumnya memang belum pernah berkoalisi. Namun kami lebih awal melakukan kerjasama politik dibanding partai yang lain, dan di dalam kerjasama politik itu sudah ada kuncinya. Jadi kita nggak usah khawatir dikunci sebenarnya, Pak Dr. Adi, karena PKB dengan Gerindra sudah sama-sama memegang pakem dan kuncinya di dalam piagam kerjasama itu. Apa? Bahwa presiden dan wakil presiden itu ditentukan oleh Gus Muhaimin dengan Pak Prabowo. Nah, itu yang menjadi kunci utama. Yang kedua, kemudian lahir satu gagasan di rumah PAN yang disebut dengan koalisi besar. Nah, koalisi besar itu kemudian bergulir, dan bagian yang ada di dalam rencana koalisi besar atau di KIB ketika itu, ada yang sudah berpindah ke mendukung Pak Ganjar. Nah, kami PKB dengan Golkar itu dalam posisi melakukan diktum yang keempat dalam piagam kerjasama dengan Gerindra. Diktum keempat itu bunyinya begini, bahwa PKB dan Gerindra membuka seluas-luasnya kepada partai lain untuk bergabung. Jadi Golkar yang kemudian melakukan diskusi, pembicaraan dengan PKB, sampai detik ini secara formal belum ada dukungan resmi atau berkoalisi resmi dengan PKB dan Gerindra. Jadi koalisi besar itu pada sisi normatif formal belum, baru pada tahap pembicaraan dan perbincangan. Tentu kami tidak pernah merasa bersalah untuk berkawan dengan Golkar, karena apapun Golkar adalah partai yang besar. Kalau nanti kesepakatan, pembicaraan, kemudian Golkar menyatakan bergabung misalkan secara resmi, itu akan lebih baik. Dan kemudian duduklah dalam satu meja, bagaimana membicarakan kunci-kunci itu. Nah, sehingga pembicaraan-pembicaraan dalam kerjasama dan koalisi itu ke depan makin produktif. Jadi, baik Bang Jazilul. Pak Dr. Adi, tidak ada soal bagi PKB, partai manapun yang mau bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, karena Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya sudah ada normanya, sudah ada poin-poin kesepakatan yang mestinya dijalankan. Jadi sebenarnya sudah nggak ada Bang soal. Jazilul. Kalau PKB sama Gerindra sudah sama-sama megang kuncian, tapi kita ingin tahu posisi dari Partai Golkar. PKB mantap mendukung Prabowo sebagai capres, kalau Golkar bagaimana, Pak Doli? Karena terakhir kami dapat infonya, hasil Munas tetap capresnya harus Airlangga Hartarto. Baca judul ini PKB usung Prabowo, kan memang itu salah satu kesepakatan yang menjadi bagian piagam yang ditandatangani oleh Prabowo dan Gerindra dan PKB. Nah, kalau posisi Golkar sampai saat ini kita masih belum berubah, ya, bahwa kalau bicara tentang menghadapi Pilpres, kita punya keputusan di Munas dan kemudian di Perkoda Rapimnas bahwa calon presiden kita Pak Airlangga Hartarto. Nah, tetapi dari berbagai kesempatan juga pernah saya sampaikan bahwa ya kami sadar dan paham bahwa untuk menghadapi Pilpres ini Golkar tidak bisa sendiri. Ya. Makanya kita terus membangun komunikasi, ya, melakukan upaya melakukan kerjasama dengan partai-partai politik yang lain. Nah, tidaklah kemudian setahun yang lalu kurang lebih kita sudah membangun kesepakatan, kesepahaman dan membentuk koalisi yang namanya Koalisi Indonesia Bersatu. Nah, kemudian kami juga berpikir, ya, ketua umum kami Pak Airlangga juga punya melontarkan gagasan tentang koalisi besar. Nah, kenapa? Karena kita beranggapan untuk mengurusi negara sebesar Indonesia ini alangkah lebih baiknya kalau memang sejak awal bisa dibangun ada kekuatan yang bisa bersinergi secara lebih banyak, gitu.
Nah, maka kemudian dilanjutkanlah dengan pertemuan waktu itu di rumah PAN ya, dihadiri oleh Golkar, Gerindra, kemudian PKB, ada PAN dan P3. Dan waktu itu juga dihadiri oleh Pak Jokowi. Kemudian berkembanglah wacana untuk membentukkan koalisi besar ini. Nah, jadi sebetulnya di antara kelima partai politik itu sepaham dan sepakat kalau memang dimungkinkan untuk dibangun koalisi besar. Nah, tetapi kan itu gagasan yang tentu perlu dikonkretkan. Nah, cara mengkonkretkannya adalah perlu ada pertemuan-pertemuan yang lebih intensif untuk mengkonkretkan gagasan itu. Nah, kemudian dilanjutkanlah pertemuan antara Golkar dan PKB waktu itu dalam suasana Lebaran, kita buat acara halal untuk halal. Dan kita sepakat waktu itu menjadi inti dari koalisi besar. Nah, maksud dari inti koalisi besar itu adalah sebetulnya ini untuk menjadi jembatan saja ya antara KIB dan KKIR yang diwakili oleh Golkar dan PKB untuk membicarakan kemungkinan untuk membicarakan atau membentuk koalisi besar itu. Nah, tentu ini tidak mudah dan kemudian tidak bisa kemudian hanya dalam waktu yang singkat terus kemudian kita simsalabim jadi gitu ya. Tentu ada pembicaraan-pembicaraan yang lebih intensif dan kemudian ya berbicara kan tentang banyak hal, banyak variabel. Nah, variabel itu macam-macam ya, bisa soal kesamaan visi, kemudian yang kedua adalah tentang ya kenyamanan kita membangun koalisi gitu. Tentu yang ketiga kita semua ingin membangun koalisi itu ingin menang, yang ketiga tentu, yang keempat tentu bicara tentang soal sharing ya. Siapa dan di mana gitu. Nah, oleh karena itu kalau sampai sekarang saya bisa menyatakan sama tadi bahwa sebenarnya koalisi besar itu sampai saat ini belum terbentuk.